Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu diskusi yang menarik ya. Beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu saya sudah lihat ya. Di Keep Talking, subscribernya 177.000 dan yang nonton ini luar biasa nih. 1,2 juta views ya, 13 hari. Kita pengen tahu ya, kita fokus ke Anies dulu ya. Bagaimana serpihan-serpihan pikiran Anies Baswedan tentang politik ya. Ini tuan rumahnya adalah Ayub Saifullah Fattah. Ini rupanya ini program yang digarap oleh gagasan Rocky Gerung dan diimplementasikan oleh podcastnya Ayub Saifullah Fattah, dan nanti sebelah kiri yang diupdate oleh Rocky Gerung adalah Anies ya dengan Ayub, dan sementara yang paling kanan adalah Sukidi. Sukidi itu seorang kolumnis yang dulu sering saya lihat ya. Tulisan-tulisannya waktu saya jadi mahasiswa, saya baca di Kompas itu. Dulu waktu masih mahasiswa. Kita lihat apa yang diucapkan oleh siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok salah? Maksudku begini, Rob. Ya, ada fenomena perlawanan orang kecil sekarang ini. Yap. Misalnya di pagar laut ya. Di pagar laut itu kan perlawanannya membesar karena semua orang sekarang punya perlengkapan baru, Pak. Dengan media sosial semua orang banyak terlibat gitu ya. Lalu kemudian banyak lagi bisa kita daftarkan gitu. Gas 3 kilogram menurut saya adalah fenomena perlawanan orang kecil tuh. Bagaimana orang-orang kecil yang disusahkan oleh kebijakan yang keliru gitu tidak diam tapi melawan. Nah, baiknya kita mulai dari Anies nih. Dari Anies nih, Rob. Soalnya kita tahu Anies 5 tahun jadi gubernur kan? Dan dia pernah jadi orang besar tapi masih mau melawan juga tuh. Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah selama jadi gubernur pasti perlawanan yang paling gigih datang di Jakarta itu dari orang kecil. Karena orang kecil di Jakarta itu 70% lebih. Kalau pakai data BPS dengan penghasilan per bulan 3 juta ke bawah. Itu 70% lebih. Nah, kita dengar dari Anies nih, gimana Anies menghadapi itu? Ada gak dia menangkap gejala orang kecil makin melawan? Wajarkah itu gitu? Dan seperti apa orang besar harusnya mengelola bagus itu? Ya, berdasarkan data. Sebetulnya gini, Kak, sebelum sampai ke situ ya, yang soal perlawanan rakyat kecil, ini kan cara merespon atas sebuah ketidakadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, apakah itu karena institusi yang menekan sekolah, apakah karena kebijakan, apakah ini sebuah perlawanan atas ketidakadilan. Perlawanan Jadi, atas kalau dari ketidakadilan. kacamata negara nih, maka nomor 1 pastikan ada keadilan. Jadi memahami Anies adalah keadilan, memahami Prabowo adalah persatuan. Kritik Anies terhadap Prabowo adalah buat apa persatuan kalau tidak ada keadilan. Jadi keadilan itu sumbu keseluruhan kehidupan. Sehingga tidak muncul perlawanan itu. Oke. Nah, jadi hulunya dulu diurus ya. Nah, ketika muncul ketidakadilan ini menarik nih. Kalau rakyat kecil bereaksi, mereka menggunakan metode perlawanan yang kecil-kecil, mikro, tetapi kolektif. Ya. Apa yang terjadi dengan itu? Video rekamannya? Ketika kasus guru itu? Tadi. Ya. Itu kan masif PGRI bergerak, WA group. Jadi Atau fenomena gus ketika jadi masalah waktu kemarin. betul. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, perlawanan itu muncul karena orang memiliki perasaan simpati. Saya merasakan hal yang sama, saya bersimpati, saya menggaungkan yang sama. Coba kau pikir, apa sih yang membuat itu viral? Yang membuat orang mau berbagi? Kan dibayar juga enggak bagiin itu, nyebarin kan enggak? Apa sih yang muncul? Saya ingin perasaan yang saya sedang rasa. Kekuatan naratifnya yang dingin dan juga
sabar ya, untuk menjelaskan sebuah gagasan. Itulah yang dimiliki oleh Anies dan tidak dimiliki oleh Jokowi dan tidak dimiliki oleh Prabowo, yang lebih mudah, kalau Jokowi tentu tidak ada kecukupan intelektual di dalam benaknya. Tentu dia sebagai seorang tukang kayu atau pengusaha mebel itu lebih mengenal dunia usaha daripada gagasan-gagasan Sultan Syahrir, gagasan Agus Salim, gagasan Soekarno, gagasan Tan Malaka. Dia tidak kenal gagasan-gagasan dari pendiri-pendiri bangsa seperti Hatta, Soekarno, Cokro Aminoto, Kartosuwiryo. Sehingga ketika berbicara di depan publik, dia tidak punya intellectual reserve ya, cadangan intelektual, sehingga tidak keluar narasi-narasi itu. Berbeda dengan Anies Baswedan ya. Anies Baswedan memiliki kecukupan atau bacaan yang melimpah ruah ya. Dia senang membaca sejarah perjuangan orang-orang besar dalam menegakkan sebuah perjuangan melawan kezaliman. Dia membaca Nelson Mandela, dia membaca Nabi Muhammad, dia membaca Gandhi. Sementara meskipun Prabowo banyak baca, tapi dia lebih senang menjadi seorang demagog yang mendapatkan keriuhan, tepuk tangan yang membahana dalam satu rapat-rapat besar, dari satu pertemuan-pertemuan yang kolosal. Tapi dalam forum-forum FGD atau forum diskusi, tampaknya Prabowo akan mengalami kesulitan, dan kesulitan atau masalah Prabowo dan Jokowi itu diatasi dengan sempurna oleh Anies Baswedan. Katakan ini dirasakan juga sama orang lain yang saya kirimin. App nih, kalau kita terima sesuatu, saya mau kirim ke siapa? Kirim ke Rocky, kirim ke App, atau kirim ke Sukidi? Oke? Saya akan kirim sesuai dengan yang orang yang kira-kira nyambung dengan perasaan saya nih. Saya nggak akan kirim kepada orang yang kira-kira nggak nyambung. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini, itu peristiwa yang ketika dikirim kemana-mana itu nyambung semua orang. Jadi kemudian menjadi simpati kolektif. Nah, waktu kita di Jakarta, saya pernah melihat situasi yang terjadi justru ketika kami masuk, pada saat masyarakat di bawah itu tegang dengan soal penggusuran. Pada saat itu. Jadi ketika kita mulai, itu justru mulai dengan memanusiakan. Jadi situasinya agak berbalik deh. Kalau kita hadapin dulu. Ketika yang kecil dapat perhatian, maka yang tengah dan yang besar akan lebih rileks. Tapi kalau yang dapat perhatian itu yang tengah dan yang atas, yang kecil nggak diperhatikan, ini utilitarian aja masuk di sini. Utilitarian masuk nih. Kalau kita ngomong yang paling itu apa? kecil itu dapat perhatian, yang lain akan bisa utilitarian. Akhirnya yang kita lihat fenomenanya, justru seringkali yang paling bawah ini yang paling nggak dapat perhatian. Ya, seperti tata niaga gas LPG 3 kg yang dikorbankan kan jejaring tata niaga paling bawah, yang keuntungannya itu paling kecil, yang sebetulnya mereka yang langsung mendekatkan gas LPG ke rumah-rumah, ke setiap orang itu rumah tangga. Dan jangan lupa, setiap kali kita bikin sesuatu itu apa kebijakan apapun ya, misalnya gini, kita putuskan untuk membangun jalan tol misalnya. Oke, jalan tol dibangun, bagus, jalan tol itu dibangun Jakarta sampai Surabaya misalnya tol. Yang harus kita ingat bukan hanya siapa yang dapat keuntungan dari jalan tol itu dibangun. Yang negara harus pikirkan lah siapa yang dirugikan dari jalan tol itu dibangun. Oke, jadi bukan hanya entry strategi. Entry strategi itu kan kita bikin jalan tol, gimana caranya orang bisa menggunakan dengan baik, biayanya berapa. Tapi harus ada exit strategi. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan kehilangan kehidupan gara-gara jalan tol. Nih, seluruh warung Pantura, seluruh bengkel Pantura, seluruh hotel Pantura, seluruh UMKM Pantura, itu mereka akan kehilangan. Yang namanya policy makers itu nggak boleh hanya mikirin tentang entry. Ini yang baru ini penting, sebentar. Yang lama ini harus ada exit. Nah, jadi ketika kita bikin kebijakan misalnya, gas yang akan kita lakukan with ABCD, ingat, ini akan ada losing party. Akan ada pihak yang kehilangan. Yang kehilangan ini harus ada exit strategi. Apalagi regulasinya dibuat tanpa mitigasi. Konyol emang. Dan kan mesti kita hitung, sesuatu yang direncanakan secara massal pasti di dalamnya akan ada kekacauan itu. Mestinya dari awal kekacauan itu dulu yang
dibayangkan. Itu sama seperti Exit waktu strategi. Perang Dunia Kedua, Amerika berhitung ini kalau Eisenhower Plan dibikin itu Eropa pasti hancur. Karena itu disiapkan dulu Marshall Plan-nya. Kan begitu kan. Jadi pasti akan ada rekonstruksi itu. Tapi saya akan balik nanti situ. Saya mau gali dulu. Kan kita lihat bahwa potensi kemarahan publik itu ada tuh. Kan kita mesti lembagakan itu supaya dia jadi energi untuk menghasilkan perubahan. Nah kalau misalnya kita anggap bahwa ya Indonesia Bedanya Rocky dengan bedanya Rocky dengan Anies adalah kekuatan Rocky tentu pada refleksinya yang sangat kuat, dan kesamaan dengan Anies itu kekuatan naratifnya, kemampuan menjelaskan itu begitu sophisticated ya, baik Rocky maupun Anies, karena adanya reference of theories yang kaya raya, karena bacaan buku di masa lalu atau aktivisme yang mereka geluti, baik Rocky di LBH dan Anies di mana itu di organisasi mahasiswa, dan sentuhan-sentuhan terhadap persoalan-persoalan masyarakat sejak muda ditambah oleh bacaan-bacaan dari pendiri-pendiri bangsa itu menjadikan sosok Rocky yang sekarang, dan dia tidak muncul tiba-tiba karena persiapan yang lama ya, sebagaimana juga Anies Baswedan melakukan proses penjelajahan intelektual yang lama dan benturan-benturan mimpi-mimpi dan bagaimana membentuk Indonesia modern ke depan itu menjadi bayangan yang tidak ada dalam pikiran dari Jokowi. Mungkin ada dalam Prabowo, tapi Prabowo sekarang sudah tersandera oleh Jokowi dan oligarki, sehingga narasi yang naratif dan bernas tentang Indonesia ke depan itu lebih bersifat global dan demagogi dan tidak ditata. Mungkin tidak ada semacam exit strategi bahasa dari Anies Baswedan. Ya mungkin dan antara sebuah lembaga badan pengelola investasi yang besar, tetapi kekacauan yang akan ditimbulkan semacam kebocoran yang mungkin tidak diantisipasi itu menjadikan kapal dan antara akan bocor dan tenggelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Syah udah masuk pada semacam tahap kemarahan kelas itu tak bisa tercegah lagi tuh. Jadi gimana kalau kemarahan kelas itu yang bawa ini kemudian disiram oleh bensin etnisitas, bensin rasis, bensin agama, kan itu yang ingin kita hindari, bahwa antagonisme itu akan berlanjut pasti itu. Tapi kita mau lihat prediksi kira-kira pengalaman Anies itu kan ketika Anies bukan berkuasa tapi memerintah Jakarta, kan yang berkuasa yang lain pada waktu itu. Dia berupaya untuk panjang itu bahasa. Ya. Anies berupaya untuk melihat potensi yang disebut rakyat ini bagaimana diselesaikan tuh, diajak diskusi atau, tetapi mesti ada pemberontakan rakyat, rencana mitigasi. Sekarang kita lihat misalnya tadi betul Anies tuh, keresahan ada di mana-mana tuh, sepanjang Pulau Jawa ini bakal dipenuhi oleh poster Adili Jokowi itu. Unpredictable, tapi juga dia mesti kita anggap sebagai sesuatu yang normal tuh dalam keadaan tadi kan, dalam keadaan disparitas ide, orang akhirnya anggap oke, maksimalkan aja idenya kalau begitu. Apa sih itu pagar bambu tuh apa sih itu topinya si Bahlil itu, gas itu kan. Lalu orang berpikir bahwa ya naikin aja isunya tuh, yaitu Adili Jokowi. Jadi sebetulnya psikologi itu kan dicicil akhirnya kan. Begitu outletnya terbuka, orang klaim yang maksimal gitu. Tuh, dan ide itu yang saya kira nanti minggu depan akan ditulis di Tempo oleh Sukidi, maka dia bocorin dulu kira-kira apa ya? Gimana nih? Bocorin nih. Saya kira apa yang dikeluhkan oleh Bang Rocky kalau saya ekspresikan dalam satu bahasa, satu ekspresi adalah kalau tidak salah ini Sukidi yang suka nulis di Kompas, berarti memang dia seorang pembaca yang baik ya. Karena nggak mungkin narasi-narasinya atau ucapan-ucapannya itu tertata, tersusun seperti seperti untaian mutiara yang indah kalau tidak dipersiapkan ya, nggak ada persiapan intelektual, daya-daya belajar yang besar, itu nggak mungkin terjadi satu bangunan narasi yang indah ya.
dan begitu menarik untuk didengarkan atau untuk dilihat. Sukidi, public resentment. Oke. Jadi ada kemarahan publik terhadap situasi ketidakadilan yang itu dipertontonkan oleh aparatus negara. Dan kemarahan publik ini sudah lintas agama, kelompok. Bayangkan kita memperoleh satu kemarahan dari seorang Ibu Sumarsih yang mampu berjuang untuk memperoleh keadilan. Ini yang Kamisan. payung hitam ya. Paling hitam. Betul. Dan saya pernah diajak oleh Bapak Kardinal untuk berkunjung ke rumah Ibu Sumarsih. Dan saya melihat dari dekat bagaimana perjuangan seorang ibu mencari keadilan. Anaknya hilang. Hingga hari ini keadilan itu tidak diperoleh. Dan kita berdua sama saya pernah hadir di acara Kamisan juga untuk mengingat kembali satu peristiwa kekejaman terhadap nyawa manusia yang selama lebih dari 10 tahun tidak pernah bisa diselesaikan. 25 tahun ya. Jadi saya melihat bahwa kalau kita putting together ya, public resentment ini dari berbagai titik-titik wilayah di Indonesia, kita akan memperoleh satu kemarahan publik yang cukup luas. Orang melihat bahwa kemarahan akibat gas melon itu hanya soal gasnya, tapi kita melihat potret rakyat kecil yang betul-betul menjadi korban dari ketidakadilan. Jadi sebetulnya yang sedang diganggu kelangsungan hidup mereka, kelangsungan hidup, dan bukan ketersediaan gas melon di dapur mereka. Iya, dan sikap umum dari masyarakat kita, terutama dari pemerintah, dari moral respon dari masyarakat kita, bahwa umumnya kita ini terbiasa untuk memuja mereka yang berkuasa, Memuja yang mereka yang dan berkuasa kaya, dan kaya, sambil menghadik mereka yang miskin dan menghadik. berkondisi lemah. Dan ini bagian dari korupsi dari sentimen moral. Korupsi dari sentimen moral, yaitu memuja yang kaya, memuja penguasa dan memuja yang kaya, dan menghardik ya, yang kecil, menghardik yang lemah. Satu ungkapan yang bagus ya. Yang telah diprediksi oleh Adam Smith Adam Smith. sejak beliau Wealth menulis Nation. buku teori moral sentimen. Teori moral. Dan apa yang diprediksi Adam Smith itu terjadi hari-hari ini. Ya, Betul kan? Kekuatan bacaan itu membuat orang berbicara dengan cara yang berbeda. Dan cara Jokowi berbicara itu menunjukkan seberapa jauh dia membaca. Tapi kalau bacaannya seseorang membaca komik Shinchan, tentu tidak akan menghasilkan narasi-narasi yang bernas seperti apa yang diungkapkan oleh Sukidi soal Adam Smith, soal lain-lain ya. Karena komik Shinchan itu satu komik anak-anak yang tidak memuat gagasan-gagasan kemanusiaan dan gagasan-gagasan yang visioner, kecuali satu cuplikan-cuplikan humor kanak-kanak. yaitu adalah kebiasaan orang untuk memuji mereka yang kaya dan berkuasa, sambil pada saat yang bersamaan menghadik mereka yang miskin dan berkondisi lemah. Itu pertanda dari kerusakan korupsi moral itu. Saya kira cukup ya. Nanti kalau ini bagus sih, kalau ingin dilanjutkan silakan dicek di Keep Talking ya. Dari ini baru 18 menit 53 detik dari 53 menit ya. Saya hanya mencoba merespon dan mengaktifkan kembali ya, sel-sel untuk bagaimana menangkap gagasan-gagasan dan merespon secara sederhana, secara apa adanya setiap podcast, setiap perbincangan di ruang-ruang publik ya, untuk mengasah ya, daya-daya belajar saya sendiri yang sekarang sudah usia 64 tahun. Kata Rasulullah, belajarlah dari buayan hingga kaki kuburan. Saya Yudi Pramuko,
tukang bubur ayam dari Parung, youtuber politik tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.